Awal mulanya sangat jijik. Ternyata maggot itu ulat belatung. Nah, karena ini budidaya menjijikkan, biar saya saja yang membudidayakannya. Kawan-kawan tinggal mesan ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal sahabat Oncu Farm. Nama saya Eso Pamenan, tinggal di Muaro Durian. Jadi pertama kali mengenal usaha budidaya maggot ini ketika punya niat mau memelihara ayam kampung. Pakan untuk ayam kampung ini begitu mahal. Sebagai contoh, jagung halus, jagung pecah sekilo 8.000. Jadi saya berpikir untuk mencari pakan alternatif. Kemudian mencari informasi di internet sehingga mendapatkan informasi tentang maggot. Saya coba membeli telur maggot pertama kali 5 gram. Setelah dibudidayakan, setelah dibesarkan, awal mulanya sangat jijik. Ternyata maggot itu ulat belatung. Kemudian saya terus mencari informasi, apa beda maggot BSF ini dengan ulat belatung yang ada di lingkungan kita. Nah, ternyata ulat dari lalat BSF ini dikaji oleh kalangan akademisi, ulat yang mengandung protein lebih dari 40% dan tidak ada mengandung bakteri sama sekali, dan sangat bagus untuk pakan ternak dan pakan ayam. Nah, inilah yang menjadi alasan saya untuk membudidayakan maggot. Apalagi untuk Jambi, khususnya Batanghari, sebagian besar peternak maupun petambak ikan sudah mengenal maggot, cuman belum ada satupun yang serius untuk budidaya maggot. Nah, karena ini budidaya menjijikkan, biar saya saja yang membudidayakannya. Kawan-kawan tinggal mesan ke saya. Baik kawan-kawan, untuk memelihara maggot atau berbudidaya maggot itu dibilang susah, tidak dibilang gampang, butuh proses. Jadi kita mulai dari telur. Anggap yang gampang, kita beli telur secara online atau ke pedagang terdekat. 1 gram telur maggot itu, telur larva, telur dari lalat BSF itu bisa menjadi 1 kilo sampai 3 kilo maggot fresh. Dengan pakannya itu sisa makanan rumah tangga atau sisa makanan resto, rumah makan, kemudian sayur-sayur bekas, buah-buah busuk, itu yang kita kumpulkan. Kemudian kayak sayur-sayur itu difermentasi dulu atau sebelumnya dibersihkan dulu karena kemungkinan ada pestisida, dan dihancurkan, kemudian difermentasi sekitar 3 hari sampai 1 pekan. Kalau sisa resto makanan itu bisa langsung dikasih. Nah, itu 1 gram telur itu bisa menjadi 3 kilo. Proses budidayanya ada 2 macam secara garis besar, menggunakan media kering atau becek. Kalau media kering contohnya seperti ini media kering. Itu perbedaannya di lama pembesaran. Kalau media becek itu lebih besar pertumbuhan. Nah, kemudian dari larva ini umur 15 sampai 20 hari sudah bisa dijual, sudah bisa dikasih ke ternak. Kemudian setelah itu maggot-maggot ini akan berubah menjadi pripupa. Pripupa itu warnanya mulai menghitam seperti ini. Ini menghitam. Nah, nanti sekitar 5 hari atau 1 pekan dia akan menjadi kepompong atau pupa. Nah, dari pupa menjadi lalat itu membutuhkan waktu kisaran 5 hari sampai sepekan. Nah, setelah menjadi lalat ini kita budidaya dalam jaring
kandang jaring. Nah, lalat jantan setelah kawin dia mati, lalat betina setelah bertelur dia mati. Nah, ini bangkai lalat ini bisa jadi pakan ayam. Telur-telurnya kita siapkan papan-papan berlapis-lapis untuk tempat bertelur. Seperti ini. Ini sini dia akan bertelur, lalat-lalat itu. Nah, ketika bertelur dalam jarak 4 atau 5 hari, paling lama 1 pekan dia akan menetas, dan itu dibudidayakan lagi menjadi lalat. Itulah siklusnya. Dan dalam budidaya maggot ini tidak ada yang mubazir. Bekas makanan maggot atau kotoran maggot itu menjadi pupuk organik. Kalau sekarung harganya 10.000. Si lalat-lalat yang sudah mati pun menjadi pakan ternak. Jadi alhamdulillah di bisnis maggot ini tidak ada yang mubazir, dan ini potensinya sangat besar. Hari ini Indonesia sudah menjadi bagian dari pengekspor maggot dan produk turunan lainnya, karena maggot di luar negeri itu ada yang dijadikan sereal, ada yang menjadi bahan kosmetik, kemudian minyak ini semacam minyak nabati. Keperluannya untuk apa saya juga belum begitu memahami. Yang jelas juga menjadi bahan untuk biodiesel. Itu kabar terbaru. Yang jelas maggot sebagai pakan alternatif sangat cocok untuk para peternak ayam, peternak unggas, dan peternak ikan dengan harga yang murah. Itu bagi peternak ya, tapi bagi penjualnya mengolah sampah jadi rupiah berarti. Mengolah sampah jadi rupiah, dan ini sangat membantu pemerintah secara tidak langsung, karena sampah yang menyebabkan bau busuk itu adalah sampah organik, sampah rumah tangga, sampah-sampah pasar, sayur, dan segala macam. Kita membantu pemerintah mengurangi limbah organik. Ini berbagai ukuran.